Perkenalkan, nama saya Ferry Kapitan, kelas D. Saya akan membawa materi ekosistem hutan dan fungsinya. Yang pertama, fungsi ekologis paru-paru dunia yang mengatur iklim, yaitu fungsi ekologis adalah peran hutan dalam menjaga keseimbangan alam dan menyediakan layanan lingkungan untuk semua makhluk hidup. Yang kedua, proses fotosintesis. Pohon dan tumbuhan di hutan melakukan fotosintesis, sebuah proses biokimia yang mengubah karbon dioksida, CO2, dan HO2 dengan bantuan energi matahari menjadi glukosa makanan. Yang kedua, penyerapan karbon. Sebagai besar karbon yang diserapkan dari atmosfer disimpan dalam biomasa pohon, batang, cabang, daun, dan akar. Pengendalian erosi tanah dan tanah longsor. Akar pohon membentuk jaring-jaring yang kuat di bawah tanah, mengikat partikel-partikel tanah sehingga tidak mudah membawa oleh air hujan atau angin. Yang kedua, lapisan serasa di lantai hutan yang melindungi tanah dari tetesan hujan yang bisa menyebabkan partikel tanah terlempar dari mengalirnya air. Keanekaragaman ekosistem. Ini adalah variasi habitat dan komunitas biologis di suatu wilayah. Hutan tidak hanya satu jenis. Ada hutan hujan tropis yang lebat, hutan rawa gambut yang unik, dan hutan mangrove di pesisir. Fungsi-fungsi non-ekologis. Yang pertama, fungsi ekonomi. Hasil hutan kayu adalah komoditas utama dari hutan yang digunakan untuk bahan bangunan, furnitur, kertas, dan sebagai industri lainnya. Yang kedua, hasil hutan bukan kayu. Hutan juga menyediakan berbagai produk non-kayu memiliki nilai ekonomi tinggi seperti rotan, madu, damar, getah, dan berbagai jenis buah-buahan serta tanaman obat. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati. Hutan adalah jantung dari setiap ekosistem hutan. Yang sehat ini bukan sekedar daftar panjang spesies, melainkan sebuah konsep kompleks yang merangkum keseluruhan variasi kehidupan di berbagai tingkatan. Keanekaragaman hayati adalah fondasi biologis yang memungkinkan hutan untuk berfungsi, beradaptasi, dan menyediakan layanan vital bagi kita. Keanekaragaman ini hadir dalam 3 dimensi yang saling berhubungan erat, yaitu yang pertama keanekaragaman genetik, yang kedua keanekaragaman spesies, yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Halo, perkenalkan, nama saya Delnadi Panjang dari kelas D kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa ekosistem hutan. Jasa ekosistem hutan adalah istilah yang merangkum semua manfaat luar biasa yang diberikan oleh hutan kepada kita, dari yang paling jelas terlihat hingga yang paling fundamental dan seringkali luput dari perhatian. Hutan bukanlah sekedar hamparan pepohonan, melainkan sebuah ekosistem pendukung kehidupan yang vital bagi keberlangsungan hidup kita. Ada 4 jasa-jasa ini. Yang pertama, jasa penyediaan atau produk langsung. Hutan adalah lumbung alami yang menyediakan kebutuhan dasar kita. Ini termasuk pasokan air bersih yang tak terhingga, sumber makanan seperti buah-buahan dan madu, bahan baku penting seperti kayu dan serat, hingga sumber daya genetik yang tak ternilai untuk pengembangan obat-obatan dan variasi tanaman baru. Kehilangan hutan berarti kehilangan akses langsung ke produk-produk vital ini. Yang kedua, jasa pengaturan atau stabilitas lingkungan. Ini adalah peran atau penjaga hutan Hutan mengatur iklim global dengan menyerap miliaran ton karbon dioksida atau CO2, bertindak sebagai perisai alami terhadap perencanaan alam seperti banjir dan tanah longsor, dan berperan sebagai filter raksasa yang membersihkan udara dari polusi. Fungsi ini juga mencakup peran hutan dalam menstabilitaskan siklus air. Ketiga, jasa budaya atau nilai non-materi. Hutan memberikan manfaat
yang tak bisa diukur dengan uang, namun sangat berharga bagi kesejahteraan mental dan spiritual kita. Hutan adalah tempat berekreasi, inspirasi bagi seniman, dan laboratorium alam bagi para ilmuwan. Bagi banyak komunitas adat, hutan adalah bagian tak terpisah dari identitas, sejarah, dan warisan budaya mereka. Kehilangan hutan berarti kehilangan hubungan yang mendalam antara manusia dan alam. Yang keempat, jasa pendukung atau fondasi kehidupan. Ini adalah proses ekologis dasar yang menjadi fondasi bagi semua jasa lainnya. Tanpa jasa pendukung, tidak akan ada jasa-jasa lain. Ini termasuk pembentukan tanah yang subur, daur ulang nutrisi yang terus-menerus atau siklus unsur hara, dan yang paling penting dalam penyediaan habitat yang menjaga keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini adalah aset terbesar kita dalam menjamin ketahanan ekosistem dari berbagai gangguan. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivan Gomermau. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hutan dalam siklus ekologi dan iklim. Yang pertama, fungsi hutan dalam siklus karbon global. Hutan memainkan peran yang sangat krusial dalam siklus karbon yang merupakan fondasi bagi mitigasi perubahan iklim. Penyerapan karbon atau carbon sink melalui proses fotosintesis pohon dan vegetasi, hutan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Karbon ini kemudian disimpan dalam biomasa pohon, di batang, cabang, daun, dan akar. Penyimpanan karbon. Selain biomasa hidup, karbon juga tersimpan dalam jumlah besar di dalam tanah hutan. Lapisan serasa, humus, dan material organik yang natural menjadi gudang karbon yang stabil. Yang berikut, fungsi hutan dalam siklus air. Peran hutan dalam mengatur siklus air tidak hanya mempengaruhi ketersediaan air, tetapi juga iklim regional. Evapotranspirasi, hutan melepaskan uap air ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Kombinasi penguapan air dan permukaan tanah dan transpirasi dari daun. Uap air ini membentuk awan yang kemudian jatuh kembali sebagai hujan. Meningkatkan curah hujan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa hutan lebat dapat meningkatkan curah hujan di daerah sekitarnya. Berikut, mengurangi aliran permukaan. Tajuk pohon mengurangi energi kinetik dari hujan yang mengurangi kerusakan tanah. Yang berikut, fungsi hutan dalam keseimbangan energi dan suhu. Hutan memiliki dampak signifikan pada keseimbangan energi di permukaan bumi. Yang berikut, regulator suhu. Hutan membantu mendinginkan lingkungan sekitarnya. Kanopi pohon yang lebat memantulkan sebagai radiasi matahari kembali ke atmosfer. Iklim mikro yang stabil. Di dalam hutan, suhu udara cenderung lebih stabil dan lebih dingin daripada di area terbuka. Yang berikut, fungsi hutan dalam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tidak hanya tentang jumlah spesies, tetapi juga tentang interaksi kompleks yang menjaga ekosistem tetap sehat. Jaring-jaring makanan yang kompleks. Hutan menyediakan sebagai relung ekologi bagi ribuan spesies, dari mikroorganisme mengurangi hingga predator puncak. Stabilisasi ekosistem. Ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi cenderung lebih tangguh dan lebih mampu beradaptasi terhadap gangguan seperti penyakit, perubahan iklim. Terakhir, kesimpulan. Hutan adalah pilar utama dari sistem pendukung kehidupan di planet kita. Fungsinya dalam siklus ekologi dan iklim saling terhubung dan sangat vital. Hutan bukan hanya sekedar sumber daya, melainkan sebuah infrastruktur alam yang menjaga kualitas udara, air, dan iklim. Oleh karena itu, menjaga kelestariannya adalah investasi terbaik untuk masa depan umat manusia. Sekian dan terima kasih.